Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nas usikum bi nafsi bitaqallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Kepada yang sama-sama kita hormati, guru-guru kita, Ustadz Paiman, Ustadz Samsul, Ustadz Tefri, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang semoga dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para sesepuh warga Ngejukan yang sama-sama kita bekteni juga, dan kepada semua jamaah ma'asyiral muslimin, para santri, para tulab yang semoga Allah mudahkan urusannya, diberikan kesabaran dan keteguhan dalam thalabul ilmi. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya bagi kita semua, bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikuti milah beliau sampai yaumul qiyamah. Hanifillah zanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pentingnya antum semua atau barokahnya antum semua belajar dan berusaha menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Menjadi harapan orang tua mestinya berharap memiliki anak yang soleh, bukan hanya anak yang pinter. Kalau pinter saja tanpa dibarengi dengan kesolehan, biasanya akan menimbulkan banyak masalah. Saya tuh punya jamaah pengajian dari mana itu sebelum Telatar ya, masuknya Kabupaten Semarang, anggota DPR Kabupaten Semarang tapi sekarang sudah pensiun, bercerita, tanya ke saya sebenarnya. Ada temannya dari Makassar, seorang kepala sekolah SMA negeri di sana, punya anak 4. Anaknya 4 itu sukses semua dalam pandangan dunia. Ada yang jadi pegawai di kementerian, ada di BUMN, ada yang menjadi dosen, dokter dan sebagainya. Tapi di akhir hidupnya beliau itu pindah ke Klaten, Bogem, daerah Bogem itu tempat orang sunat itu, menjadi penjahit di pinggir jalan. Kepala sekolah ini. Kemudian ditanya sama Pak Slamet yang anggota DPR itu, lah kemana putra-putrane gitu, anak-anaknya ini. Anak-anaknya itu sampai ibunya meninggal dunia nggak ada yang pulang. Alasannya sibuk semua. Alasannya sibuk semua dengan pekerjaannya, nggak bisa pulang. Nanti tak kirim uang saja Pak gitu. Uangnya pulang, orangnya nggak pulang. Betapa banyak kejadian kayak begini ya. Jadi kalau saya bilang ke para jamaah pengajian saya, nek ndongak kayak anak, ojo pinter-pinter. Duwe anak nek pinter banget nih repot Pak. Ora mulih. Dipek uang. Ada satu cerita di Simo itu, ada namanya Irfan itu. Zaman saya ngajar di Simo, ada satu anak lomba olimpiade Pak. Juara kabupaten, juara provinsi,
sampai ke nasional. Akhirnya kan dipelihara oleh dosen-dosen itu, Pak. Oleh dosen-dosen, kemudian bapak ibunya itu penjual cobek, ulek-ulek gitu dari batu itu, keliling dipikul kemana-mana. Anaknya juara Olimpiade MIPA tingkat nasional. Pulang nggak bisa bahasa Jawa, Pak. Prak kenal Pak lama ikut para pengasuhnya. Jadi nggak enak, Pak. Jadi dia anak pinter banget nih, mboten patek pena. Asli nih, rak mulih-mulih. Jadi nek anak sedingan wae, sedingan. Ning nek ketok enek sini yo enek sing pinter banget ya Sat ya. Biasa aja ya. Biasa aja gitu. Alhamdulillah malah barokahnya itu. Kalau wong kata Mbah Maimun Zubair, barokahe wong bodoh, barokahe santri bodoh, Pak. Jadi santri bodoh itu ada barokahnya, Sat. Kalau dia pulang ke kampung, pulang itu ya di kampung, mulang TPA, ya. Mungkin ke pedalaman yang Kalimantan kono gawe musola, ngajari ngaji orang-orang tua dan lain sebagainya. Ini nek santri sing pinter ora. Santri sing pinter dipek pondok gitu kan mulang nang pondok retok mulai. Misalnya nih salah satunya. Atau nanti langsung kemana ke jauh lah. Jadi barokah pinter santri sing rapatek pinter ya ada, Pak. Menegakkan agama salah satunya itu. Ya, karena apa? Karena mau sing perkara-perkara kecil itu yang ngajar TPA, ngulang ngaji ibu-ibu dan sebagainya. Nah, itu ya ada barokahnya. Ya, harusnya kan begitu. Nah, itu yang mau yang sing biasa-biasa niku. Sing pinter-pinter ndak mau. Sing pinter-pinter ya gengsi, sing pinter-pinter nggih. Ya, begitulah keadaannya. Barokah orang bodoh tuh gitu. Kalau Mbah Maimun tambah cerita lagi. Waktu beliau pergi untuk ziarah gitu sama orang-orang Gunung Kidul, jamaah Gunung Kidul itu, Pak. Naik bis travel bis besar. Qadarullah bisnya itu ketika nanjak itu macet, Pak. Macet. Sopirnya panik, ganjel gitu. Ganjel ri gitu kan. Begitu ya, terus diganjel. Kemudian yang kiai-kiai sudah ndonga kabeh istighfar. Mbah Maimun dan grupnya ndonga kabeh, ya Allah, tolonglah kami gitu. Sing wong-wong desa sing non sewu ora patek pinter-pinter santai wae, udut gitu kan. Cok pengen udut lho ya, aku cerita wong desa udut gitu. Ya, dia ngerokok dan sebagainya. Terus ditanya, "Kang, kok ora khawatir sampean? Bisi nek bablas piye?" Mun enten sing ngurusi Kiai. Kula tenang wae, kula ya ora mudenge kok. Wis enek sing ngurusi. Lah sudah diurusi sama siapa? Sopirnya. Lo santai wae. Lo baru kayak wong bodoh itu gitu. Uripe santai. Orang bodoh itu mbok negarane mau ngopo wae. Geger lo, santai wae. Yo tetep ngedep kopi, udut bahagia. Lo baru kayak gitu, enak. Orientasinya penak. Sing pinter-pinter, Ustaz Samsul, Ustaz Tef itu bingung mikir, sekolah aku tuh target ngene, SMP ngene, aliyah ngene, wis macam-macam target ya. Sing bodoh santai, sing penting mlaku urip. Iya terus. Serak bingung-bingung, sekian dipikir sing iso-iso gitu kan. Jadi orang bodoh itu ada barokahnya juga gitu. Ya, tapi ini enggak mendukung untuk bodoh loh ya. Enggak, tapi maksud saya apa itu namanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu sebenarnya seperti itu. Ya Bang, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat yang sangat mahzur, mestinya antum semua hafal lah. Idamatal insan, dalam riwayat yang lain idamatal ibnu Adam, kalau anak Adam itu pada mati ya mesti inqata'a anhu amaluhu, terputuslah semua amal-amal illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekahun jariyah. Jadi bekal kita ke akhirat pasti sedekah jariyah. Dalam satu ayat disebutkan ada angan-angan orang-orang yang mati, dalam satu pembahasan angan-angan orang yang sudah mati. Salah satunya pengen minta waktu beberapa saat untuk sedekah, Pak. Karena ya sedekah itu burhanun. Sedekah itu tanda kita itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis syarra wa dharra.
Jadi memang istimewa sedekah itu. Kalau saya berwasiat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jenengan punya putra putri sing angel kandan-kandanane gitu ya. Nah angel kandanane yo tiru pae biasanya Pak. Nah, itu cara salah satu tirakatnya, ikhtiarnya itu sedekah Pak, disedekahi. Ya, fidunya wal akhirah itu menyelamatkan. Jadi nek di duit nggih ngeteri Ustaz Samsul ngeteri sego, ngeteri roti. Kasihan Ustaz Samsul kurus itu. Ustaz Efri lemu, kuali gitu ya. Ya misalnya gitu, sedekah kepada siapapun. Kalau jenengan nggak punya ya sedekah basmalah. Imam Hasan Al Basri itu pernah didatangi ibu-ibu Pak. Ibu-ibu itu curhat, ya Syekh, saya itu punya putri udah meninggal, saya kangen gitu, pengen ketemu. Ini ijazah ini Pak, ini ijazah amalan. Jenengan pengen ketemu keluarga sing wis mati. Disebutkan dalam kitab Sifatus Shofah. Ya Imam Hasan Al Basri itu didatangi. Nek kowe pengen ketemu anakmu sing wis mati, ini nanti pulang. Cepat aja guys aja. Beda nggak? Sama kan? Pulang sholat 4 rakaat 2 salam. Setiap rakaat baca at-takasur. Nah ini siapa nih yang mau nyoba silakan nanti malam kalau antum pengen ketemu mbak sing wis mati apa tuh? Nah itu. Ketemu mimpi, orang kok ketemu tangi meneh gitu ndak. Mimpi. Akhirnya ibunya ini melaksanakan itu, Pak. Dia mimpi melihat anaknya sedang diazab, sedang disiksa di alam kubur itu. Pagi-pagi dia lari lagi ke Imam Hasan Al Basri. Pak Yai, gimana ini anak saya ternyata disiksa di alam kubur. Kaget juga Imam Hasan Al Basri mengatakan, sedekah, pulang dari sini segera sedekah, diniatkan ke putrinya. Dia sedekah 1 dirham. Dulu 5.000 lah Pak, sekitar nilainya 5.000. Ya punyanya hanya itu, sedekah 5.000. Jarak beberapa waktu yang ngimpi itu bukan ibunya, tapi Imam Hasan Al Basrinya. Dia mimpi ketemu satu tempat yang sangat indah, penuh taman, banyak makanan buah-buahan dan sebagainya, banyak perempuan-perempuan. Dia didatangi salah satu perempuannya. Dia tanya, ya Syekh, antum kenal saya enggak? Enggak kenal. Saya adalah anak dari ibu yang datang ke rumah jenengan. Loh, kok beda keadaannya? Kata ibunya, antum sedang disiksa. Awalnya saya disiksa, tapi kemudian Allah kirimkan pahala kebaikan karena sedekahnya ibu saya. Nanti kalau di Sifatus Shofah itu antum dapati 2 Pak, 2 perawinya. Salah satu mengatakan sedekah tok, yang lain ditambahi dengan sholawatnya aulia. Jadi ada wali yang mengirim, dia tahu dia mukasyafah dibukakan, kemudian tahu disiksa ini, orang ini dalam keadaan disiksa. Terus dia kirim doa dan sholawat. Kalau dalam riwayat yang satunya cuman sedekah ibunya. Itu kemudian diselamatkan. Jadi sedekah itu istimewa Pak. Nah kalau sedekah jariah, antum bangun pondok, membantu. Lah Ustadz, kalau dikasihkan ustadznya misalnya, para asatidnya dikasih apa gitu Pak, sama saja. Selama ustadznya masih hidup, dia menggunakan uang itu untuk makan atau sekedar jajan anaknya, ya antum dapat kiriman pahala sampai antum meninggal dunia. Jadi tidak terbatas pada bangunan. Ada orang tuh kalau sedekah, Pak saklek banget harus bangunan. Pak saya maunya sedekah tapi keramik nih, harus keramik untuk sujud, nggak mau yang lain. Kan ada tipe-tipe kayak, yo nggak salah itu Pak, nggak salah, mutlak juga nggak. Cuman sebenarnya orientasinya prioritas. Kadang-kadang kita ini lalai Pak, nggak mikirin apa asatid, sibuk mikir bangunan, asatidnya ora kopen. Nun sewu, mriki mboten wong lemu-lemu kok berarti kopen. Ustaz Samsul lemu kok nggih gitu kan. Ini misalnya di beberapa tempat begitu Pak, nggak terurus gitu para asatid, para masihnya nggak terurus, ya Allah. Ini one problem, ya begitu. Wah, cepat sekali ini. Yang kedua, al ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau antum punya ilmu yang bermanfaat, itu juga menyelamatkan lah. Apapun yang antum ajarkan, asalkan itu berbuah kebaikan,
baik itu urusan dunia maupun urusan agama, tetap antum akan mendapatkan kiriman pahalanya. Yang kita ajarkan mungkin bukan hanya urusan agama tok mungkin, tapi afdal memang urusan agama. Imam Fakhruddin Ar-Razi yang punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib li Razi, jamaah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, ya, orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama Nusantara, itu kitab induk tafsirnya Mafatihul Ghaib li Razi, kitab induknya. Kalau saudara-saudara kita di Salafi, biasanya kitab induknya itu tafsir Imam Ibnu Katsir. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, kitab tafsir ringkasnya Jalalain. Kalau saudara-saudara kita di Salafi, kitab tafsir ringkasnya, kitab tafsirnya Imam Asy-Sya'di. Kan gitu ya bedanya. Nah, kitab tafsir Mafatihul Ghaib itu tebel banget, Pak. Segini, Pak, panjang besar banget. Dalam tafsir basmalah, ada tafsir basmalahnya, Imam Ar-Razi itu menyebutkan banyak riwayat. Saya membaca ada sekitar 30-an, Pak, riwayat. Salah satu riwayatnya, matannya saya tidak hafal, agak panjang. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa dalam satu perjalanan dia ketemu dengan kuburan, Pak. Wah, kuburan siapa ini? Dan beliau dikasih tahu orang penghuni kuburnya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang disiksa nih. Jadi cerita siksa-siksa ini, Pak, sedang disiksa di dalam kubur. Setelah itu beliau, ya Allah, kasihan sekali nih orang ini. Beliau kemudian lanjutkan perjalanan. Jarak beberapa tahun, Nabi Isa alaihissalam lewat tempat itu lagi, Pak. Ketemu kuburan itu, tapi keadaannya lain. Ada malaikat rahmah di sana. Ada malaikat rahmah yang sedang menurunkan rahmat Allah Azza wa Jalla di sana. Kan kaget nih Nabi Isa alaihissalam. Loh, ya Allah, kok bisa loh? Orang yang diazab dulunya, kemudian terangkat azabnya diganti oleh rahmat Allah. Amalannya apa ini? Allah mengabarkan lewat malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya ini dulu ahlul maksiat, memang membawa dosa besar. Faman saqulat mawazinu fahuwa fi ansyati radhiyah wa amma man khafat manzalu fahuwa fi lah, dia disiksa di sana karena banyaknya dosa-dosanya, Pak. Banyak dosa-dosa. Tetapi ketika dia meninggalkan seorang istri yang memiliki anak kecil. Anak kecil, Pak. Setelah beranjak besar, umur 2 tahun, 3 tahun, apa yang diajarkan oleh ibunya? Suruh TPA apa suruh ngaji gitu ya, bukan? Diajari Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, aku tidak akan mengazab hambaku yang anak keturunannya menyebut-nyebut namaku di muka bumi. Jadi bapaknya selamat gara-gara anaknya membaca Bismillah, Pak. Ngopong-ngopong dongo, apa-apa Bismillah. Diajari sama uminya, sama ibunya, Pak. Bapak pokoknya dongo, mau ngapain Bismillahirrahmanirrahim, mau ngapain Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya selamat dari azab kubur. Bayangkan kalau antum jadi anak yang ikhlas belajar di sini untuk membahagiakan orang tua minimal, misalnya untuk mengangkat derajat orang tuanya. Betapa banyak yang antum hafalkan, nggak hanya basmalah, dan antum baca setiap hari. Maka orang tua yang masih ada maupun sudah tidak ada dapat kiriman. Kalau ustadz-ustadznya ya dapat kiriman pahala terus. Ya kurang-kurang sidik karena mesti tanggal-tanggal gini mesti ngarep-arep gajian kan. Jadi ya mesti kurang-kurang sidik lah, pahalanya kurang-kurang sidik. Karena pikirannya gue nanti randang tanggal 6 gitu. Ya berkurang gitu, Pak. Tapi itu sama, saya juga ngalami kayak gitu. Bukan hanya antum gitu, Pak. Nah seperti itu. Ya, itu disebutkan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Apalagi antum, berapa banyak yang antum hafalkan? Ya, al-waladun soleh berarti ini anak-anak soleh yad'un lahu yang mau mendoakan orang tuanya. Masya Allah. Oke, luar biasa. Nah jadi selipkan gitu, Pak.
selipkan nak, kalian santri ya, selipkan doa untuk orang tua itu di sujud-sujud kalian. Jadi kalau sujudnya imamnya agak panjang-panjang dikit, jangan hanya subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbina wa bihamdika dan sebagainya, tapi antum tambahi dengan doa kepada orang tua. Atau selesai sholat juga tidak apa-apa, doakan orang tuanya. Terus jangan lupa guru-gurunya. Minimal guru-guru antum itu, kalau antum mau ya sebut satu-satu tuh. Ustadz Samsul ya Allah, Ustadz Efri ya Allah, misalnya gitu, antum kirimi Al-Fatihah lah. Minimal begitu. Ya, nah itu doa. Memang doa itu istimewa, Pak. Doa itu istimewa. Jadi orang yang berilmu juga menjadi istimewa. Istimewa untuk bapaknya, meskipun ilmunya hanya itu. Kalau di dalam riwayat ini kan ilmunya hanya bismillah ini anak. Tapi dia menyelamatkan orang tuanya dari azab kubur. Kan luar biasa. Barokahnya ilmu, barokahnya Al-Quran. Maka antum yang semangat. Kenapa bapak saya kesulitan nih? Bapak saya kok nggak bayar-bayar ya gitu loh. Orang dikirimi sangu, orang bayar-bayar pondok jadi tagih, gitu. Ustadz Samsul bingung, kira bayar-bayar dopi gitu Pak. Ustadz-ustadznya juga mendoakan orang tua mendoakan ustadz, anak-anaknya juga mendoakan. Ya Allah, mungkin sedang kesulitan nih bapak ibu saya nih. Jangan-jangan kesulitan, antum doakan. Kali-kali munajat lah sama Allah. Antum tahu bedanya enggak antara doa sama munajat? Doa sama munajat bedanya apa? Sama sebenarnya. Bedanya gini kata para ulama. Ulama mengatakan munajat itu berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa, kayak tadi antum doa, hafalan kayak tadi yang dipimpin Mas Hamam, hafalan aja. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu doa. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Kan antum hafalan aja. Hati enggak nyangkut, pikiran ngalamun di dhewe, ada yang malah ngantuk. Doa itu begitu. Tapi munajat tadi sebelum subuh jam 3 antum sudah duduk di sini, sudah nangis-nangis, ya Allah. Apakah bapak saya sedang kesulitan? Maka tolonglah dia ya Allah. Tolonglah dia. Munajat ini istimewa, Pak. Banyak sekali, bahkan sunatullah itu berubah karena munajat. Berubah. Ya, antum cek aja itu di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim umur 102 tahun. Istri beliau Siti Hajar umur 80, dalam riwayat yang 90-an tahun, Pak. Hamil karena doa-doa beliau. Hamilnya tuh udah tua. Bahkan istri beliau itu dinas sebagai wanita mandul. Tapi Allah kasih rezeki karena munajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi antum jangan lihat loh, kalau Nabi Ibrahim munajat aja 100 tahun, Ustaz. Bagaimana kalau saya? Beda. Nabi Ibrahim istimewa keimanannya. Kalau antum enggak istimewa, itu malah potensi dikabulkan lebih cepat. Asal serius antum munajatnya. Ini munajat yang benar dulu. Munajat minta ilmu dulu yang bermanfaat. Dimudahkan tuh urusan orang tuanya. Jadi administrasi segera lancar. Kalau lancar, pondok lancar. Antum lihat tuh, nek ustadz kok semulai kereng-kereng, ustadznya kok galak-galak anggere tanggal tua orang di duit. Mikir pondok ya orang di duit gitu loh. Tapi ustadznya semalah kereng-kereng. Lihat Ustadz Samsul itu, kalau dia sudah wajahnya nggak lembut lagi, udah kereng gitu. Ustadz Samsul sedang berat mikir tanggung jawab pondok, bukan rumah tangga, urusan pondoknya nih. Nah, antum doakan tuh orang-orang tua kalian supaya diberi kemudahan bayar CP-nya, gitulah. Itu doa-doa antum yang ditunggu. Ya Allah, doa itu istimewa, Pak. Penting banget. Ya, jadi berilmu, anak soleh yang berilmu, meskipun ilmunya beda-beda. Ada yang banyak, ada yang pas-pasan dan lain sebagainya. Enggak apa-apa. Semua ilmu barokah. Ya, ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu-ilmu agama insya Allah barokah, asal ikhlas niatnya antum dalam mempelajarinya. Ya, perlu ilmu. Baru saja sekitar seminggu yang lalu, termasuk simbae Mas Rosid. Ada nih Mas Rosid? Nggak ada. Mas Rosid Mas Abbas itu. Ya, masih simbahnya, jadi tunggale mbae gitu Pak. Meninggal baru beberapa seminggu yang lalu Pak. Meninggalnya itu Pak lagi bersih-bersih di kebun. Bersih-bersih di kebun Mbah Lurah, mantan Mbah Lurah Semono itu. Terus entah ngarit entah ramban itu Pak.
ada ular hitam melungker gitu Pak. Dicutek ora kena ora gelem gitu. Akhirnya dia carikan daun-daun kering, taruh situ bakar. Belum sampai rumah, sininya langsung bengkak, tuang gitu. Dibawa ke rumah sakit, nggak sembuh-sembuh, dinyatakan ini kayaknya kanker Pak. Tapi kanker kok mendadak gitu Pak. Diruqyah sama teman-teman termasuk bapak Mas Rosyid itu sampai muntah-muntah darah itu Pak. Akhirnya meninggal dunia. Apa yang membedakan di situ? Apa bedanya? Ilmunya. Sebenarnya ya, ular itu termasuk hewan yang seketika antum ketemu boleh dibunuh. Sebenarnya dalam hadisnya kan begitu. Aswadain, yaitu dua binatang hitam, satunya kalajengking, satunya ular, boleh itu langsung dibunuh Pak. Cuman ilmunya minimal harusnya membaca basmalah atau syukur-syukur tadi bismillahirrahmanirrahim ma'asmi a'udzu bikalimatillahi sama gitu ya, misalnya begitu. Misalnya ilmunya yang membedakan. Oh ini kayak cerita mitologi Ustaz. Enggak, ini benar-benar terjadi dan itu bisa terjadi seperti itu. Jadi mungkin saja itu jin yang membalas dendam, enggak terima. Imam Ibnu Asakir yang punya kitab Tarikh Madinatul Dimashq itu menceritakan dalam kitab itu ada orang sedang kencing di tempat yang sepi Pak. Kencing. Terus habis kencing ada ular lewat, ular hitam. Dipukul sama orang itu sampai mati. Ternyata ular itu jin Pak. Ular itu jin. Akhirnya dia disamber oleh sekumpulan jin, dibawa ke alam jin. Pernah dengar ya? Kayak gitu, orang naik gunung. Ya, saya punya teman-teman ustadz dulu, Darusada itu. Terus beberapa pondok naik gunung Pak, pipis sembarangan, buta seketika. Teman-teman itu, kita lagi dulu sebut-sebut tadrib gitu kan di Gunung Lawu gitu. Gara-gara kencing sembarangan, nggak berdoa, namanya ustadz itu juga lupa juga. Ya, saat grup saya itu 80% ustadznya rolling 30 kali. Gara-gara apa? Ketika kita mau makan nggak baca basmalah. Ditanya, siapa yang belum baca basmalah? Hampir 80% nggak baca. Bayangkan, ustadz loh ini, ustadz semua itu. Alhamdulillah saya baca. Aku kah controlling gitu kan? Alhamdulillah saya baca. Akhirnya rolling Pak. Ada lah kejadian kayak gitu biasa. Ini juga dia pukul tuh lah sampai mati, disamber ke alam jin Pak. Mau dibunuh, kita balas ini saudara kita, kata Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq itu, kita bunuh aja karena dia telah membunuh saudara kita. Tapi qadarullah ada jin sing rodok bijaksana. Kita tanya Pak Kiai kita dulu. Kita tanya nih Pak Kiai kita, kepala suku kita. Ya syekhnya, Syekhul Lihyah, sudah sepuh, rambutnya udah putih semua. Ada jin itu ada gitu Pak. Ya, kemudian ditanya, syekhnya berilmu. Tanya nih, Syekh gimana ini? Kita harus balas ini, saudara kita dibunuh oleh orang ini ketika dia kencing. Syekhnya bilang, tunggu gitu. Ketika saudaramu dibunuh sama manusia ini, wujudnya apa? Wujudnya ular. Lah kalau wujudnya ular, falaghatilin, nggak bisa dibalas. Nggak bisa, karena Nabi SAW bersabda, ini ada hadis Pak, ada kitab Arkanul Jan, saya lupa judul kompletnya. Itu menceritakan tentang jin. Arkanul Jan. Wah, apa lanjutannya ya? Menceritakan tentang jin dan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh jin. Gak ada tuh Pak hadis-hadis. Antum pasti ingat kisah Nabi SAW berada di Thaif, dilempari batu, ditolak oleh penduduk Thaif. Yang masuk Islam siapa? Jin, disebutkan dalam surat jin gitu kan. Ada kejadiannya. Nah gitu Pak. Oh ini gak bisa dibalas. Karena dia, kata Rasulullah, kalau ada jin berubah bentuk menjadi binatang, dibunuh manusia, manusia yang tidak bisa dimintai bertanggung jawaban, lepaskan dia. Itu kaidah hukum hadisnya, syaraknya. Tapi jin itu sing lelek banyak Pak.
Wah, aku diuyoh-uyoh, ya tak taleni wae mlentong. Bisa Pak, bisa Mas. Tapi kalau antum baca basmalah, jin nggak bisa lihat. Ya, antum baca basmalah, antum buka baju, telanjang bulat apa kotak, nggak bisa lihat jinnya Pak, nggak bisa lihat. Tapi temennya bisa lihat, jangan antum buka baju sembarangan. Temen antum tetap lihat, temen antum bukan jin. Ya, temen antum itu manusia yang kadang-kadang ada jinnya. Karena kalau pas belajar ngantuk, kalau pas makan nggak ngantuk, gitu kan. Ya, tapi biasa itu. Penyakitnya santri itu kudu ngantuk ya mana gitu ya. Ya Allah, barakallah. Udah lah, malah sampai situ. Dalam riwayat yang lain baginda Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu yarfa'ud darajati lil abdi salih fil jannah. Ada laki-laki soleh yang dimasukkan Allah SWT di surga. Tapi kemudian diangkat derajatnya. Harusnya dia di Jannatun Aden, surga yang paling bawah. Tiba-tiba dia dinaikkan di Jannatun Naim atau Darussalam dan sebagainya. Naik sampai kaget nih orang ini. Ya Allah. Dia payaku berkata pada Allah SWT, Ya Rabbi anil hadi. Ya Rabbi, aku nggak punya amalan seperti ini. Nggak punya saya amalan seperti ini. Kenapa saya bisa mendapatkan tempat yang istimewa seperti ini ya? Ya Allah gitu katanya. Fayaqul bi istighfar, dari permohonan istighfar atau permintaan maaf siapa? Wa waladikalak, anak-anak keturunanmu. Jadi kalau antum sebagai anak mendoakan orang tuanya, antum beristighfar, antum menghafalkan Al-Qur'an, ya, antum beramal soleh di sini, sholat jamaah bersemangat. Jangan kalau jalan-jalan semangat, kalau pas sholat jamaah enggak semangat. Waduh, kapan orang tua kalian akan terangkat derajatnya? Kapan orang tua kalian akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau antum sebenarnya ogah-ogahan. Tapi ada Pak, ada orang kan. Antum pernah mendengar ulama ahli tafsir kontemporer baru-baru, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pernah dengar? Ulama ahli tafsir di Mesir. Beliau itu di riwayatnya masih kecil nakalnya karuan Pak. Anak seorang petani, nggak punya dia, nakal, pinter tapi nakal Pak. Bikin ulah sebenarnya. Satu keistimewaan beliau itu, apapun yang diperintahkan orang tuanya, nggih gitu aja. Akhirnya suruh mondok, disekolahkan di Mesir ya. Sebenarnya dia udah nggak, serap enak mondok. Susah banget ini. Piye carane bapakku gen mutung ora gelem ngragati aku mondok. Kemudian dia ke pasar, dia bersengkongkol dengan penjual kitab. Ya, pokoknya nanti ditanya bapakku, iki pokoknya buku nggih pondok. Tak beli semua, mungkin dibayar pakku, gen ora kuat bayar terus aku ditokke ke pondok. Ya niat gitu, saya mau tahu ya soal itu. Betul, dia begitu. Beli dia. Dan antum jangan kira belinya 1 2 3 4 5 6 10, enggak tanggung-tanggung Pak, satrek belinya. Sya'rawi itu beli satrek. Ya Allah. Dia bilang ke bapaknya, kirim surat. Bapaknya datang, tidak disangka bapaknya datang. Lah teko malah. Kaget banget. Tak kira bapak ragilem bayar. Ternyata malah datang ke pondok, dibayar semua buku itu. Dibawa ke kos-kos tempat santrinya, mohon maaf apa namanya? Asrama. Bapak sama ibunya tuh sepanjang malam bungkusin, kasih sampul. Nggak tidur, Pak istirahat Pak, biar besok saya aja. Nggak apa-apa le. Lihat itu Pak, sampai beberapa hari dan selesai. Kurang tidur bapaknya, terus pulang. Nak, bapak tinggal dulu. Diantarlah pulang. Sebelum naik kereta, bapaknya bilang, Nak, bapak ini memang bodoh, tapi orang bodoh banget ya Nak. Bapak tahu buku-buku itu bukan untuk pelajaran, bukan untuk perintah dari pondoknya, bukan. Bapak tahu. Dan bapak membayar semua buku itu dengan uang hasil hutang. Dengan uang hasil hutang. Cuman bapak berharap kamu memanfaatkan buku itu sebaik-baiknya untuk belajar. Ditinggal. Syekh Mutawalli nangis seketika di situ, ya Allah.
mau ngakali bapaknya, ternyata bapaknya los dol. Nek bapak-bapak kalian ora los. Ya, antum gowo buku kene malah dikuyok-kuyok kae. Arep ki opo ngono. Antum enggak suka baca juga gitu. Akhirnya karena terenyuh dengan bapaknya ini, semua kitab itu beliau khatamkan semua. Jadi ulama itu, Pak. Ahli tafsir. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah. Luar biasa ya. Antum mau gitu? Ya silakan. Baca dulu tuh perpustakaannya. Baca dulu semua. Kalau antum makin banyak bacaan, wawasannya makin luas, maka nanti akan lebih bijaksana. Kalau antum ngertinya satu tok, wah saya diminta ngisi di mana tadi? Nggak ada ya. Tadi ada di situ murid saya SD daerah Catur itu, Pak. Dan minta ngisi sekali, habis itu nggak diundang lagi. Di sana itu, Pak, jamaahnya ada imam, ceritanya beliau cerita ke saya, yang bengkel itu, yang putranya sing bagus itu, siapa namanya lupa saya. Iya itu dia imamnya itu sholat, ketika sholat itu nggak duduk istirahat, tahu istirahat ya. Jadi kalau habis sujud mau bangun berdiri, duduk dulu kan, duduk iftirasi untuk istirahat ya. Itu enggak, Pak, langsung berdiri gitu. Jamaahnya langsung bilang, orang nyunah. Langsung bilang begitu. Tidak sesuai sunnah, orang kanggo sholatnya. Piye, miturut antum piye, Pak? Piye Ustaz Samsul? Terus saya terangkan, Pak, sunnah itu ada 3 dalam pandangannya. Sunnah menurut lughah bahasa bisa thariqah, as-sa'adah ya, atau tarikh. Maknanya begitu. Atau sunnah menurut fikih, sunnah fi'liyah, qauliyah, takriri, ya kan? Begitu. Wah, ini jadi pelajaran nih, malah nggak enak ya, Ustaz. Lanjutan nggak? Sunnah ketiga, saya jelaskan detail. Sunnah ketiga menurut usul atau akidah, menjadi dasar hukum di dalam Islam. Tapi asal tahu, Pak, ada sunnah Nabi yang hukumnya haram buat kita. Tahu nggak? Nikah songo, orang nikahnya, Pak. Nikah istrinya 9. Itu sunnah Nabi tapi haram bagi kita. Kita maksimal 4 siji ra kopeno 4. Siji wae. Siji wae kok dikabruk terus, Mas. Ya, antum belum ngerasain di bojo anake 6 lah. Disamplok kehidupan antum. Kuyo bojone, anake nangis kabeh lah. Cumpleng. Nggih, Pak, nggih. Ngalami betul, Pak. Gitu ya Allah. Ya ada yang gitu. Karena wawasannya sempit ya Allah. Ngertinya sunnah secara usul kabeh. Nek beda kalau Kanjeng Nabi beberapa, aduh ya Allah, enggak, Pak. Enggak. Kanjeng Nabi itu hukum sholat witir apa? Wajib bagi Kanjeng Nabi. Bagi kita apa? Ya sunnah, dikerjakan boleh, tidak? Gak apa-apa. Ada banyak hal. Dulu di Saudi dan di Mesir rame, Pak, hukum wudhu dengan keran. Hukumnya apa? Wudhu dengan keran. Nabi gak pernah wudhu dengan keran, Pak. Nabi itu, makanya ada hukum air mustamal itu karena apa? Karena diambil pakai tangan, maka akan muncul hukum air mustamal. Kalau keran ya ora iso mustamal. Piye keran mustamal? Gitu kan, Pak, maksudnya. Tinggi itu, Pak. Boleh nggak gitu? Rame dulu, Pak, rame, Pak. Ya Allah. Itu sunnah ya. Ya, sampai situ. Yang terakhir, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga kamu dan keluargamu, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Di Suriah terakhir sebagai penutup, Pak, saya cerita aja biar nggak ngantuk ini. Di Suriah itu ada pondok nama Jami'ut Taubah. Sebenarnya itu masjid, Pak, kayak sini Al-Fatah. Jadi pondok Al-Fatah itu. Di Suriah, di Damaskus itu ada masjid namanya Jami'ut Taubah. Pondok lama itu. Salah satu kiainya di sana itu Syekhul Islam, Syekh Izzuddin bin Abdissalam Al-Hafidh Al-Alamah Al-Alim Al-Alamah.
Jadi Syekhul Islamnya kita itu bukan Ibnu Taimiyah, tapi Izzuddin bin Abdissalam. Itu yang populer di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ibnu Taimiyah ya imam syekh juga gitu ya. Tapi yang masyhur menjadi Syekhul Islam itu karena 400.000 hadis beliau hafal. Salah satu ulama yang terakhir mendapat julukan Al-Hafiz karena hafal 400.000 hadis. Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu salah satu ulama di sana di Pondok Jami Utaba itu. Kemudian yang terakhir yang baru itu Syekh Al-Hasani namanya. Syekh Al-Burhani. Dia cerita, saya itu punya santri sudah tua, 45 tahun baru daftar di pondok, baru belajar jurumiyah, 45 tahun Pak. Dia mengalami pengalaman spiritual. Apa itu Ustaz? Begini, namanya Abdurrahman Al-Hafar. Al-Hafar artinya apa? Duduk-duduk. Gak ini duduk-duduk orang duduk menggali, tukang gali kubur. Jadi ada beberapa ulama itu diberi julukan karena pekerjaannya. Ada imam ahli hadis namanya Al-Jassos. Apa artinya Jassos? Jassos? Apa ini? Ngecat apa? Gamping. Jadi pekerjaannya ulama ini jual gamping, kapur Pak. Maka julukannya Imam Al-Jassos. Ada Baladur. Apa Baladur? Baladur itu jambu mete. Karena ulama ini jualan jambu mete. Wah, itu banyak lagi Pak ya. Saya cerita ini. Nah, Syekh Al-Burhan ini cerita. Ada murid saya udah tua, Abdurrahman Al-Hafar ini. Dia dulu penggali kubur. Ketika ada seorang ibu-ibu datang suruh menggali kubur. Dia menggali, ketika pengantar jenazah datang, dia dibawa, ditampani mau dimasukkan ke lahat. Apa yang terjadi? Liang lahatnya berubah menjadi taman yang indah dan ada 2 orang berbaju putih cakep-cakep datang menyambut jenazah itu, dibawa pergi. Dia pingsan seketika, langsung pingsan nih orang. Sampai selesai penguburan dia masih pingsan. Apa itu juga? Lek, ngopo lek kok semaput? Wah, aku mau roh ngene karo ngene gitu. Wah, koyok dongeng gitu Pak. Jarak beberapa tahun, ibu itu datang lagi mau menguburkan jenazah, anaknya juga dikuburkan lagi, kejadiannya sama. Liang lahatnya berubah menjadi taman dan jenazahnya disambut oleh 2 orang malaikat ini dalam keadaan rupa yang sangat bagus, wangi, tampan dan sebagainya, dibawa pergi. Semaput meneh, tukang semaput pingsan lagi nih. Selesai dia tanya kepada ibu, Bu, sebenarnya ini siapa yang ibu kuburkan dan dulu itu? Ini anak-anak saya Pas, anak-anak saya. Yang pertama meninggal itu anak saya yang kecil, anaknya 2 nih, kakak beradik. Yang kecil mati duluan. Pekerjaannya apa Bu? Pekerjaannya tulab, santri. Dia santri penghafal Quran, belajar hadis, belajar adab, belajar akhlak. Ketika meninggal, dia disambut oleh malaikat, terbebas dari fitnah kubur, terbebas dari azab kubur. Mang salaka laisalahu yaltamisu fil man sahalallahu tariqan ilal jannah. Kan begitu Pak, disambut dia. Yang kedua Bu, yang kedua kakaknya. Apa pekerjaannya? Tukang kayu. Tukang kayu Pak. Tapi kalau dapat rezeki buat membiayai pendidikan adiknya, sama disambut oleh malaikat dengan cara yang baik, terbebas dari fitnah kubur, terbebas juga dari azab kubur. Jadi belajar, kowe sak bapakmu, sak keluargamu yang membiayai dan antum asal ikhlas lillahi ta'ala, Allah jamin, ya, Allah jamin antum selamat, ya. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Ojo khawatir. Sak bapak-bapakmu, sak kakak-kakakmu dan semua saudaramu bisa selamat. Itulah fadilahnya, keutamanya antum belajar nyantri di pondok dan belajar Al-Qur'an. Gitu ya. Yang sematku anfusakum wa ahlikum. Nah, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.